Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, di konten sebelumnya sudah dijelaskan tentang bahaya penyakit HIV/AIDS yang kian hari kian bertambah jumlah pengidapnya, yang berarti penularannya belum bisa dikendalikan. Di samping itu, dalam hal pernikahan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai pernikahan untuk para pengidap HIV/AIDS sehingga di masyarakat pernikahan antara para pengidap HIV/AIDS atau pernikahan pengidap HIV/AIDS dengan pasangan yang sehat alias negatif HIV/AIDS sering terjadi yang tentu saja sangat berpeluang untuk penularan virus HIV/AIDS. Padahal Nabi Muhammad SAW telah memberikan rambu-rambu yang jelas dalam memilih jodoh. Pada dasarnya, menikah merupakan ibadah dengan jangka waktu yang terlama, karena dijalani seumur hidup hingga maut memisahkan jika tidak terjadi perceraian di tengah jalan. Maka dalam memilih pasangan hidup, kita tidak boleh asal-asalan, asal suka, asal senang, asal cinta, asal sayang, tanpa melihat faktor lainnya. Karena, pasangan hidup kitalah yang nantinya menjadi partner ibadah seumur hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW telah menyampaikan 4 kriteria dalam memilih pasangan hidup sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. 1. Karena hartanya. 2. Karena nasabnya. 3. Karena kecantikannya. Dan 4. Karena agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Dari hadis Nabi tersebut diketahui bahwa lumrahnya, ada 4 hal yang menjadi alasan menikahi seseorang. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa sudah selayaknya bagi orang yang beragama dan memiliki muruah menjadikan agama sebagai orientasinya dalam melihat segala sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan hubungan jangka panjang seperti pernikahan. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslimnya juga berkata, dalam hadits ini terdapat anjuran untuk memiliki relasi dan persahabatan dengan orang yang baik agamanya dalam segala hal, karena siapa saja yang bersahabat dengan mereka, maka ia akan mendapatkan manfaat dari akhlak, keberkahan, dan kebaikan jalan hidup, serta aman dari mafsadah ketika berada di sisi mereka. Rasulullah SAW menurut Imam Nawawi, menyampaikan apa yang biasa orang lakukan, dan yang nomor 4 merupakan rekomendasi Nabi, yakni yang baik agamanya. Maka pilihlah pasangan yang baik agamanya agar beruntung atau tidak merugi. Pada prinsipnya, jika ODHIV rutin dan disiplin minum obat antiretroviral atau ARV, maka jumlah virus di dalam tubuh semakin lama semakin berkurang, dan lama-lama menjadi amat sangat kurang, hingga dapat mencapai kurang atau sama dengan 50 kopi per mili. Jika jumlahnya sudah segitu, itu istilahnya adalah undetectable atau tidak terdeteksi. Kalau jumlah virusnya sudah kurang atau sama dengan 50 kopi per mili, maka resiko penularannya menjadi sangat rendah bahkan hilang. Hanya saja persoalannya, apakah ODHIV siap melakukan treatment seperti itu sebelum menikah, begitu juga selama dalam pernikahan. Ingat, untuk aman dalam kehamilan bagi ODHIV atau pasangan ODHIV adalah memastikan untuk kontrol dokter secara teratur, wajib minum obat ARV, lakukan pemeriksaan VL maupun CD4. Ulama fikih telah membicarakan hukum pernikahan bagi pengidap penyakit. Mazhab Imamiyah berpendapat bahwa penyakit sopak, kusta, dan lepra adalah beberapa penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki boleh melakukan fasak, tapi tidak bagi seorang perempuan, dengan syarat bahwa hal itu terjadi sesudah akad nikah dan laki-laki tersebut tidak mengetahuinya. Imam Syafi'i dan Imam Malik sependapat bahwa penolakan nikah dapat terjadi karena 4 macam sebab, yaitu, gila, lepra, kusta, dan penyakit kelamin yang dapat menghalangi terjadinya hubungan seksual suami istri. Sedangkan menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, di dalam kitabnya Fiqhul Mar'ah berpendapat, bahwa wanita boleh dikembalikan lagi kepada keluarganya karena mengidap dari salah satu cacat, yaitu, gila, lepra, sopak, lubang kemaluan mampat atau ratak, ataupun di dalam kemaluan tertutup tulang atau kon. Sebaliknya pria boleh dikembalikan kepada keluarganya karena mengidap salah satu dari 5 cacat, yakni gila, lepra, sopak, batang kemaluan putus atau impoten, karena dengan pernikahan, dimaksudkan agar hubungannya dalam pernikahan bisa langgeng, sedang dengan adanya penyakit-penyakit tersebut kesenangan bersama tidak akan tercapai. Dewasa ini, penyakit yang menular dan membahayakan telah diidap oleh banyak orang,
salah satunya adalah penyakit HIV/AIDS. Terkait hukum pernikahannya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah memberikan fatwanya. Dalam buku Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga mulai halaman 348 sampai 360, MUI melarang pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS yang dalil hukumnya merujuk pada 3 macam. Pertama, hadis qudsi terkait dengan diharuskannya bersikap dan bergaul dengan baik kepada pengidap penyakit, termasuk pengidap HIV/AIDS. Firman Allah dalam hadis qudsi, "Wahai hambaku, aku ini sakit tetapi kamu tidak mau menjenguk dan merawatku." Hamba menjawab, "Bagaimana aku dapat menjenguk dan merawatmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam?" Allah menjawab, "Kalau ada seorang hambaku yang sakit, jika kamu menjenguk dan merawatnya tentu kamu akan menjumpaiku di situ." Kedua, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Hakim dan Imam Ibnu Majah, "Ladlororo waladeliror," tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Dari hadis ini, kemudian muncul kaidah fikih Darul Mafasid Muqaddamun, ala jalbil masyolih, menghindari kerusakan-kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil yang baik-baik. Karenanya, tanpa harus mengurangi perlakuan yang baik terhadap pengidap HIV/AIDS, kita harus mewaspadai dan menghindari kemungkinan penularannya. Ketiga, kaidah fikih ad-dororu la yuzalu bid-doror, bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya lain, juga kaidah ad-dororu yuzalu, adanya bahaya harus dihilangkan. Karenanya, diperlukan upaya-upaya yang sangat bijaksana agar para pengidap HIV/AIDS tetap harus dirawat, diobati dan diperlakukan secara baik, tetapi tidak mengorbankan pihak lain karena menikah kemudian menularkan penyakitnya. Metode istinbat MUI adalah metode sadus sarai, yakni larangan menikah bagi pengidap penyakit HIV/AIDS itu sebagai cara untuk menutup bahaya dan kerusakan yang lebih besar, yaitu menghindari penularan virus HIV/AIDS. Dan ditinjau dari sudut maslahah, larangan pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS itu merupakan usaha untuk menghindarkan dari bahaya bagi pasangan nikah. Larangan tersebut masuk dalam kategori memenuhi maslahah daruriyah, yakni untuk menjaga jiwa dan keturunan atau hifdun nafsi wa hifdun nasli. Dan karena penyakit HIV/AIDS itu antara 80% sampai 90% penyebabnya adalah berzina, maka untuk mencegah dan memerangi penyakit HIV/AIDS yang paling efektif adalah dengan melarang perzinahan serta hal-hal lain yang terkait dengan perzinahan. Lebih jelasnya, terkait hukum pernikahan pengidap penyakit HIV/AIDS ini ada dua. Pertama, jika kedua pasangan sama-sama mengidap penyakit HIV/AIDS, maka pernikahan di antara mereka diperbolehkan, dan disyaratkan keduanya untuk tidak berketurunan, karena virus HIV kemungkinan besar akan menular pada keturunannya. Kedua, jika hanya salah satu pihak yang mengidap penyakit HIV/AIDS, maka pernikahannya dipandang haram. Hal ini dilihat dari sejauh mana tingkat bahaya yang ditimbulkan penyakit tersebut. Di samping itu, Lajnah Bahsul Masail atau LBM Nahdlatul Ulama juga telah menetapkan fatwanya terkait pernikahan pengidap HIV/AIDS, yakni dalam Forum Munas Alim Ulama NU yang digelar di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada tahun 1997. Dalam Forum Munas tersebut diputuskan bahwa, pernikahan pengidap penyakit HIV/AIDS dengan sesama pengidap, maupun bukan, hukumnya sah, namun makruh. Hal itu didasarkan pada Kitab Asnal Matalib Juz 3 halaman 176 yang artinya, dan sah namun makruh pernikahan kedua pengidap HIV/AIDS, demikian halnya penderita lepra dan kusta yang sudah lama, karena mereka menganggapnya sama dengan keduanya dan karena aib bisa menimpanya dan keturunannya. Kemudian dalam kitab Muhnil Muhtaj Juz 3 Imam Syafi'i berkata, adapun lepra dan kusta masing-masing dari kedua penyakit tersebut dapat menular kepada suami atau ke istri dan ke anak. Adapun mengenai penularan ke anak, maka sedikit saja yang dapat selamat dari penularan penyakit tersebut. Dengan demikian, hukum menikah antara pengidap penyakit HIV/AIDS dengan pasangan yang sehat atau negatif HIV/AIDS minimal adalah makruh. Dalam hukum Islam, makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.